Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-murid-Nya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid, seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang akan ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Perjanjian merupakan suatu persetujuan baik secara lisan maupun tulisan yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih yang masing-masing memiliki kesepakatan tertentu. Kesepakatan ini berlandaskan pada syarat dan ketentuan dalam tempo tertentu. Perjanjian juga ditandai dengan tanda tangan, meterai, batasan temporal, pertukaran benda atau alat berharga, dan lain sebagainya. Namun, berbeda dengan perjanjian yang terdapat dalam kitab suci, khususnya bacaan-bacaan hari ini. Memang definisi perjanjian sama antara kedua belah pihak, tapi wujudnya berbeda. Perjanjian dalam kitab suci berupa darah anak domba, perjanjian yang sifatnya hidup. Perjanjian model ini sebagai ikatan cinta kasih yang memperoleh keselamatan. Kalau ada perjanjian dan ditaati, maka akan selamat
Tapi kalau ada perjanjian dan tidak ditaati, maka tidak selamat. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Perjanjian memiliki tanda yang beda dan lebih hidup, yakni Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus sebagai perjanjian Allah yang hidup dan berkuasa. Perjanjian dulu adalah darah anak domba dan lembu jantan. Kini perjanjian itu adalah darah Kristus sendiri yang sengsara, wafat, dan bangkit. Perjanjian ternyata mengalami penyempitan makna dan perluasan ide. Pembaca perjanjian baru melihat kurban itu sebagai bentuk kehadiran nyata Kristus dalam rupa roti dan anggur. Yesus Kristus menamai dirinya adalah roti dan anggur sebagai tubuh dan darahnya. Berarti roti dan anggur yang disantap selama ini adalah tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Kalau demikian, berarti kita ikut dan berpartisipasi dalam kehidupan Yesus Kristus. Makna ikut dan berpartisipasi dalam kehidupan Yesus dikenal dengan istilah komuni. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Komuni berasal dari bahasa Yunani koinonia, bahasa Latin communio. Dari bahasa Latin dinetralisasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi komuni. Secara literer, kata komuni berarti persekutuan, partisipasi, dan ambil bagian dalam karya keselamatan yang diwartakan Kristus. Wujud komuni yang paling nyata saat ini adalah komuni suci yang diterima setiap hari atau setiap hari Minggu. Kalau menerima tubuh dan darah Kristus, berarti kita sudah ambil bagian dalam karya keselamatan Kristus. Oleh sebab itu, tubuh dan darah merupakan tanda kehadiran Kristus yang nyata. Jangan pernah memikirkan Kristus di mana dan bagaimana kita bisa berjumpa dengannya. Sambut tubuh Tuhan Yesus dalam rupa roti dan anggur adalah jawaban atas pencarian kita akan Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Marilah kita pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini menggiatkan diri kita untuk semakin dekat dengan Kristus dengan rajin menerima tubuh dan darah Tuhan yang adalah sumber keselamatan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putramu. Kami mohon, ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.